Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini saya tidak masuk materi ya, karena kalau dari RPS atau rencana pembelajaran semester, untuk mata kuliah saya ini materi UTS sampai dengan manajemen piutang ya, atau tata kelola di manajemen piutang. Artinya di sini bagaimana manajer keuangan ini mengatur sumber daya keuangan berupa piutang. Yang sebelum piutang ini ada kas ya dan surat berharga atau kas dan efek yang waktu itu saya berikan melalui kuliah secara fiklas. Gitu. Setelah kas, kemudian piutang, ya, dan nanti untuk materi setelah UTS ini adalah tata kelola manajemen keuangan pada persediaan, ya, di mana dalam mengelola persediaan ya, supaya proses produksi itu tidak terganggu, ini ada metodenya atau ada caranya berapa banyak ya persediaan yang harus tersedia di gudang ya, untuk mengantisipasi misalnya kegiatan produksi untuk 1 minggu yang akan datang atau mungkin jangka waktunya lebih pendek 3 hari yang akan datang ya. Ini berapa ya jumlah bahan baku yang harus tersedia di gudang supaya apa? Supaya proses produksi tidak terganggu. Karena kalau tidak ada bahan baku ya, otomatis kan di sini tidak ada proses produksi. Kalau tidak ada proses produksi berarti tidak akan dihasilkan barang jadi. Kalau tidak ada kalau tidak dihasilkan barang jadi berarti tidak ada produk yang akan dijual oleh perusahaan. Dan otomatis ini akan memengaruhi penjualan secara kredit, ya piutang. Berarti perusahaan tidak timbul piutang, gitu ya. Kalau nggak ada barang jadi, berarti tidak ada yang dijual, nah otomatis tidak ada pemasukan perusahaan. Ya. Sehingga apa? Sehingga persediaan ini pun perlu ada istilahnya ilmunya lah ya, atau teorinya. Gitu ya. Untuk mata kuliah saya, ini karena bukan mata kuliah utama, ya, maka diujikan secara daring. Ya, jadi kalau pada saat awal ini pernah saya sampaikan ya, bahwa waktu itu BAK itu sudah membuat rencana, sudah membuat program bahwa nantinya UTS di Universitas Gunadarma ini akan diselenggarakan secara luring semua. Tetapi ya meskipun sudah direncanakan, ya jadi kalau dari sisi manajemen kenapa harus ada perencanaan? Karena masa yang akan datang itu penuh dengan ketidakpastian atau unpredictable, tidak bisa diprediksi. Ternyata ada kasus COVID ini yang mengalami peningkatan lagi dengan varian yang berbeda ya dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian terkait dengan adanya COVID ya. Kemudian ada birokrasi dari pemerintah, yaitu adanya PPKM level 1, sehingga di sini pihak kampus Universitas Gunadarma ini adaptif ya, atau istilahnya menyesuaikan dengan birokrasi tersebut, sehingga pelaksanaan UTS yang tadinya akan diselenggarakan ya waktu itu oleh BAK secara luring sehingga tidak jadi semua diadakan secara luring. Mata kuliah yang diajukan secara luring ini kemudian ditetapkan oleh bagian soal dan berintegrasi dengan BAK. Akhirnya ini memutuskan bahwa untuk mata kuliah yang diujikan secara luring adalah untuk mata kuliah utama atau mata kuliah yang spesifik sesuai dengan program studi masing-masing. Kecuali untuk mahasiswa kelas 1 ya yang belum ada mata kuliah utama, ini dari program studi kemudian diminta untuk menentukan mata kuliah yang diujikan secara luring.
kalau di kelas 1 EA atau mahasiswa kelas 1 program studi manajemen ini yang diajukan secara luring mata kuliah matematika dasar, gitu ya. Oke. Untuk mata kuliah saya ini dasar manajemen keuangan ya diujikan secara daring ya, karena bukan mata kuliah utama atau kalau disebut atau diistilahkan ini mata kuliah lokal ya. Tapi nanti di semester 4 saudara akan mendapatkan mata kuliah lanjutan dari dasar manajemen keuangan, yaitu mata kuliah manajemen keuangan. Jadi kalau di sini basicnya, ya basic dari manajer keuangan itu tugasnya apa sih? Ya ini yang sering kali ya saya sampaikan. Pokoknya intinya di apa namanya di dasar manajemen keuangan ini adalah merupakan tugas dari manajer. Ya, kalau kita lihat itu di neraca, yaitu di neraca itu ada pos aktiva dan pos pasiva. Sehingga di sini kalau waktu saya menjelaskan di materi pertama, di situ ada istilah pembelanjaan pasif dan pembelanjaan aktif. Kalau pembelanjaan pasif itu berarti di sisi pasiva. Berarti kalau di sisi pasiva, di sini manajer keuangan ini adalah dalam hal bagaimana kebutuhan dana itu harus dipenuhi, yaitu dari sisi hutang ataupun dari sisi modal. Ya, kalau yang satunya lagi adalah pembelanjaan aktif, yaitu di sisi aktiva. Nah, ini saya keluarkan di soal UTS ya, pembelanjaan aktif dan pasif. Jadi kalau pasif itu adalah bagaimana perusahaan atau manajer keuangan itu bisa memenuhi kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan pembelanjaan aktif ini adalah bagaimana perusahaan itu menginvestasikan dana ya di sisi aktiva. Ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ini juga merupakan tugas manajer keuangan ya. Dan ini adalah inti dari manajemen keuangan gitu ya. Terus di sini untuk sistem mata kuliah yang saya ujikan ini saya buat dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Tapi di sini karena kita manajemen keuangan itu kan lebih ke kuantitatif ya, meskipun ada kualitatifnya atau ada teorinya lah pastilah ya. Jadi kalau saya contohkan tadi bahwa tugas manajer keuangan itu apa? Tugas manajer keuangan itu kan intinya ada dua ya, mencari sumber dana, ya, yaitu menentukan kebutuhan-kebutuhan ya, atau bagaimana perusahaan itu bisa memenuhi dana, kemudian setelah dana itu diperoleh, kemudian tugas manajer keuangan berikutnya ini adalah mengalokasikan atau menginvestasikan dana tersebut. Itu kan secara kualitatif. Kalau kita waktu mempelajari nilai waktu uang atau time value of money, ada teorinya, gitu ya. Bahwa nilai waktu uang itu ada yang dihitung sekarang, tapi untuk yang akan datang atau di present value kan, tapi ada juga yang menghitung di future value, ya atau present value dan future value. Present itu pada saat sekarang dan future itu pada saat yang akan datang. Jadi kalau misalnya uang 10 juta pada saat sekarang itu nilainya berapa? Terus kemudian uang 10 juta pada saat yang akan datang atau future value itu nilainya tidak sama dengan 10 juta. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh nilai waktu uang yang tadi ditentukan oleh tingkat suku bunga dan waktu. Ya, nah itu kan pastinya itu secara kuantitatif ya. 10 juta itu kan kuantitatif. Ya, jadi tipe soal yang saya ujikan ini dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Ada soal dalam bentuk teori atau secara kualitatif dan ada dalam bentuk kuantitatif. Ya, antara lain di sini dalam bentuk kuantitatif itu mulai masuk pertemuan atau pembahasan mengenai nilai waktu uang, ya, terus kemudian modal kerja, ya,
Dan yang terakhir kemarin yang kita pelajari, oh ini kas, ya ada misalnya perbandingan antara cash dengan hutang lancar. Jadi kalau misalnya perusahaan itu punya hutang yang harus segera dibayar, ya apa aset yang bisa segera untuk membayar? Ya yang paling liquid ya cash, ya atau uang tunai. Ya. Tapi kan di sini untuk prinsip kehati-hatian, tidak mungkin perusahaan itu akan menyimpan ya, uang di laci perusahaan lah istilahnya atau di brankas itu dalam jumlah yang banyak. Sebesar misalnya hutang perusahaan. Ya kan tidak mungkin. Kenapa? Ya karena ini berisiko. Selain berisiko, ya berisiko hilang, berisiko dicuri, ya berisiko digunakan penyelewengan untuk penyelewengan, ya oleh kasir misalnya megang kas itu kan kasir ya. Terus kemudian kalau misalnya kas terlalu banyak ini juga menunjukkan bahwa tidak produktif karena uang tidak diputar untuk kegiatan atau aktivitas perusahaan. Ya. Terus kemudian di piutang, ya ini ada perputaran piutang, ya. Ini kan secara kuantitatif ya, meskipun pasti di sini ada teorinya, ya. Terus kemudian untuk materi yang saya ujikan, ya, ini ada ruang lingkup manajemen keuangan, antara lain tadi yang saya sebutkan. Tugas manajer keuangan itu apa? Ada pembelanjaan aktif, ada pembelanjaan pasif. Terus kemudian di pos-pos aktiva lancar itu apa saja? Ya, di pos aktiva lancar itu kan ada kas, surat kas, terus kemudian tabungan atau deposito, kemudian ada ada surat berharga, ada piutang dan ada persediaan. Tapi kan di sini aktiva perusahaan itu tidak hanya aktiva lancar, ada aktiva tetap. Ya, aktiva tetap ini apa saja? Ya, aktiva yang bisa digunakan tidak habis dalam satu kali proses produksi. Misalnya apa? Mesin, kendaraan. Jadi kalau mesin dipakai untuk proses produksi kan tidak habis. Ya, mesinnya masih ada gitu ya. Atau kendaraan yang digunakan perusahaan untuk membeli bahan baku atau untuk mengantar produk jadi ke retail atau ke penjual, ini tidak sekali habis. Tapi kalau persediaan bahan baku, ya, misalnya tepung terigu atau misalnya kain, ini kalau digunakan untuk proses produksi ya persediaan itu habis, ya. Terus kemudian ya di dalam aktiva itu ada aktiva yang tangible, ya aktiva yang nyata yang kelihatan, ya, ya namanya tangible itu kan bisa dilihat, bisa dipegang. Dan ada aktiva yang intangible, ya tidak kelihatan. Contoh misalnya, saudara pasti semuanya kenal perusahaan Unilever, ya, di mana Unilever itu produknya banyak, mulai dari produk untuk keperluan sehari-hari ya, keperluan rumah tangga sehari-hari atau consumer good, sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, sampo, makanan gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini Unilever itu sudah punya reputasi, ya, udah punya nama baik lah di mata konsumen. Nah, ini termasuk kekayaan yang bersifat intangible. Atau merek-merek yang dikeluarkan oleh Unilever ini sudah dikenal oleh masyarakat. Pasta gigi misalnya, oh pasta gigi itu identik misalnya orang menyebutkan Pepsodent. Sabun cuci misalnya Rinso, ya. Terus kemudian misalnya margarin ini Blue Band. Itu kan dari ini ya, dari brand atau ya dari nama. Nah, itu termasuk kekayaan, ya. Kekayaan yang bersifat intangible. Kemudian setelah ruang lingkup manajemen keuangan, ini materi yang kedua adalah bisnis, pajak, dan lingkungan keuangan. Ya, ada pajak penghasilan, ada pajak pendapatan. Jadi setiap periode perusahaan itu kan melaporkan kekayaannya ya berupa neraca.
Di samping itu, perusahaan juga melaporkan aktivitas perusahaan selama 1 periode. Dari aktivitas tersebut, ini apa yang dihasilkan, ya, yaitu dilaporkan dalam laporan laba rugi. Ya. Kenapa perusahaan melaporkan laba rugi? Karena kaitannya dengan kewajiban perusahaan yang sudah berbadan hukum, ini harus membayar pajak kepada pemerintah. Ya. Nah, ini ada ketentuan mengenai pajak penghasilan. Kemudian materi yang ketiga, ini adalah modal. Ya. Modal itu adalah di sisi pasifah. Modal itu ada modal sendiri, ada modal asing. Modal sendiri itu dari mana? Modal sendiri itu ya diperoleh dari keuntungan perusahaan. Jadi tadi ya, misalnya dalam satu kegiatan, satu periode kegiatan operasional perusahaan diperoleh keuntungan. Tapi keuntungan ini tidak dibagikan semua ya, kepada para investor. Tapi misalnya yang 20% itu yang dibagikan. Sedangkan yang 80% ini dijadikan untuk sebagai modal, ya, modal sendiri. Untuk apa? Ya, yang 80% tersebut misalnya dibelikan untuk aktiva tetap, dibelikan peralatan, mungkin dibelikan penambahan peralatan, penambahan kendaraan, atau mungkin menambah pabrik, ya, itu modal sendiri. Dan bisa juga dari modal asing. Nah, modal asing dari mana diperoleh? Modal asing antara lain diperoleh dari penyertaan ya saham atau obligasi, misalnya seperti itu ya. Yang ketiga, berikutnya ini yang keempat berarti ya, ini adalah modal kerja, di mana modal kerja itu bisa dimaknai sebagai modal kerja dalam artian fungsi kualitatif ya maupun secara kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif berarti kan ini pasti hubungannya dengan nominal ya, hubungannya dengan angka karena modal itu kan pasti yang dibicarakan itu adalah masalah nominal. Baik itu mungkin dalam satuan rupiah atau dalam satuan mata uang lain. Nah, kalau dikatakan modal kerja itu adalah secara kuantitatif, ya berarti di sini diperoleh dari mana secara kuantitatif? Modal kerja itu adalah selisih dari aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar, ya. Terus kemudian berikutnya ini setelah modal kerja, baru ini berarti kan dari sisi sumber ya. Jadi pertama dari sisi sumber dulu, modal, terus kemudian tadi modal itu bisa dari modal sendiri, modal asing, gitu ya. Terus kemudian baru selanjutnya ini alokasi atau fungsi pengalokasian atau fungsi investasi. Ya. Berarti ini pembelanjaan pasif dulu yang kita pelajari, baru pembelanjaan aktif ya di sisi aktiva. Yang pertama adalah bagaimana ya manajer keuangan ini menginvestasikan untuk kas dan surat berharga. Surat berharga ini bisa dalam bentuk ya saham ya. Kalau saham ini berarti kepemilikan perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan punya uang ya, dari uang itu kemudian ditanamkan dalam saham di perusahaan lain, ya. Supaya apa? Supaya perusahaan itu tidak hanya memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional perusahaan, tapi perusahaan berharap memperoleh keuntungan di apa istilahnya keuntungan tambahan lah ya atau keuntungan sampingan yaitu dari dividen. Setelah manajemen kas, ya berikutnya perusahaan ini juga harus ya mempertimbangkan bagaimana kalau perusahaan ini akan menginvestasikan ya dana untuk penjualan secara kredit yaitu dalam piutang. Ya. Jadi kalau kita tarik ya di materi pertama ruang lingkup manajemen keuangan ya yang intinya bahwa kegiatan manajer keuangan ini adalah tadi dua, yaitu pada bagaimana perusahaan itu mencukupi kebutuhan dana dan bagaimana manajer keuangan itu akan mengalokasikan dana.
dalam kegiatan untuk mencari kebutuhan dana, ya, perusahaan itu atau manajer keuangan ya khususnya, ini akan istilahnya mencari sumber dana ya dengan syarat-syarat yang ringan ya atau dengan biaya yang ringan. Misalnya apa? Kalau mau mencari hutang, ya perusahaan di sini cari pihak kreditur atau pemberi pinjaman yang ya misalnya dengan menetapkan bunga yang rendah, persyaratannya ringan, atau mungkin di sini kalau bisa ya waktu pelunasannya itu dalam waktu yang lama ya. Nah, kalau sudah diperoleh dana, kemudian perusahaan ini akan mengalokasikan ya dana tersebut baik yang bersumber tadi misalnya dari modal maupun hutang untuk dialokasikan ke sumber-sumber untuk dialokasikan ke aktiva-aktiva yang produktif. Supaya apa? Supaya biayanya itu minimal. Jadi kalau di sisi sumber tadi cari ya apa namanya sumber dana ya, yang biayanya ringan ya atau persyaratannya ringan, sedangkan kalau di sisi alokasi ya harus efisien. Supaya apa? Supaya misalnya kalau beli beli mesin ya, mesin itu ya memang benar-benar mesin yang digunakan untuk proses produksi. Jangan sampai setelah beli mesin ternyata mesinnya itu tidak bisa dipakai, ya, sia-sia. Berarti kan di sini investasinya tidak tepat ya. Tuh ya, itu yang harus dipertimbangkan oleh manajer keuangan. Jadi itu ya, sekali lagi saya ulangi, untuk materi UTS ini meliputi 1, ruang lingkup manajemen keuangan, kemudian bisnis, pajak, dan lingkup keuangan. Kemudian yang ketiga ini adalah time value of money. Kemudian yang berikutnya yang keempat itu adalah modal atau capital. Kemudian yang keempat ini adalah, yang kelima adalah modal kerja atau working capital. Yang keenam ini adalah manajemen kas dan surat berharga. Dan yang terakhir ini adalah manajemen piutang atau receivable ya, receivable management. Ya. Kenapa kok piutang itu harus dikelola ya oleh manajer keuangan? Ya, karena kalau piutang tidak dikelola nanti debitur ya atau mereka yang membeli secara kredit nggak bayar-bayar. Harus ada syaratnya. Di sini manajer keuangan harus menentukan syarat berapa ya timing atau waktu paling lama bayar piutang itu berapa lama. Kalau kelamaan nanti berarti kan ini kas perusahaan akan terganggu ya. Terus kalau misalnya bayarnya secara kredit ya, apalagi di sini kita sudah belajar time value of money, berarti di sini kalau bayarnya kredit nggak sama dengan kalau bayar secara cash. Kalau misalnya bayar cash, ini ada potongan. Tapi kalau misalnya bayar kredit nggak ada potongan, mungkin harganya akan di lebih mahal. Kenapa? Karena kan di luar sana perusahaan itu tidak akan tahu kalau misalnya bukan misalnya ya kalau terjadi inflasi. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang furniture produk pesanan, di mana di sini bahan utamanya adalah misalnya triplek ya, triplek yang tebal, multiplek namanya. Nah, ini nggak tahu ya bahwa next ini akan terjadi kenaikan harga dari misalnya 250 per lembar, ternyata karena adanya inflasi naik menjadi 270. Nah, ini kalau misalnya tadi dari pihak perusahaan ini menjual secara kredit ya atau akan dibayar 1,5 bulan yang akan datang, kalau harganya tidak dinaikkan tambah 10% lah misalnya antisipasi inflasi. Nah, nanti kalau dia akan membeli kembali bahan baku di waktu 1,5 bulan yang akan datang, ini terjadi pembengkakan biaya bahan baku. Ya, makanya di sini harus dikelola dengan baik ya tentang manajemen atau tata kelola di piutang.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ibu izin bertanya, Bu. Untuk Ya, silakan. soal UTS-nya itu bentuknya pilihan ganda atau esai atau gimana ya, Bu? Firly tadi sudah saya sampaikan untuk soal UTS, mata kuliah dasar manajemen keuangan, ini akan saya buat dalam bentuk pilihan ganda, multiple choice. Tapi di dalam soal tersebut itu meliputi soal dalam bentuk kualitatif atau teori maupun dalam bentuk hitungan. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Mata kuliah saya diujikan hari Rabu tanggal 14 Desember ya. Jam sore 15 sampai 16.30. Ada lagi? Bu, Ya, untuk materi iya. dari minggu ke-5 sampai minggu ke-9 kira-kira akan dikirim nggak ya, Bu? Oh iya, nanti saya kirim ya. Baik, terima kasih, Bu. Terus nanti kalau misalnya ada perbaikan materi, ya, nanti akan saya kirim kembali. Misalnya materi pertama minggu pertama ini saya tambahin ya, karena saya ada buku lagi gitu ya, ada sumber lagi saya tambahin. Nah, nanti saya kirim kembali. Gitu ya, Aulia. Ya, Bu. Oke, berikutnya saya panggil ya untuk presensi minggu ke-10. Aditya. Hadir, Bu. Andita. Hadir, Bu. Anisusela. Anisusila. Anindita Maharani. Bu. Ana Zaneti Bahsara. Ana Zaneti nggak ada. Astri. Hadir, Bu. Lutfiana Hutami. Aulia. Ada tadi ya Aulia. Hadir, Bu. Berlian. Hadir, Bu. Daniel. Ada, Bu. Devina Putri. Hadir, Bu. Dewi Retno. Hadir. Dinda. Hadir, Bu. Virus. Hadir, Bu. Ibu, maaf, Anissa Ya. Sela hadir. Tadi saya dari toilet, Bu, abis itu. Oh iya. Baik. Fatia. Hadir, Bu. Fauzia. Fauzia. Faiza. Hadir, Bu. Fisa. Fisa. Inka. Priscilia. Cianti. Hadir, Bu. Muhammad Abian. Hadir, Bu. Muhammad. Hadir, Bu. Mutiara Adha. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Nicholas. Isrina. Hadir, Bu.
Nova. Hadir, Mbak Ibu. Novia. Nur Komalasari. Hadir, Bu. Nurul Hadir, Sakinah. Bu. Pangesti. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Putri Nanda. Hadir, Bu. Raka. Faras. Hadir, Bu. Regina. Hadir, Bu. Regita. Hadir, Bu. Salma. Hadir, Bu. Septisa. Hadir, Bu. Sulastri. Hadir, Bu. Syifa. Hadir, Bu. Tarisa. Hadir, Bu. Firly. Hadir, Ibu. Berikutnya Zenobia. Hadir, Ibu. Terus kemudian Zulfa. Hadir, Bu. Ibu mohon maaf, Ana hadir. Ana Zanetti. Muhammad Sigit. Ada lagi yang belum dipanggil? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Nanti setelah ini saya kirim materi ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama. Terima kasih, Bu.